Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Hervin Yogi Pradikta, MHI, selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Filsafat Hukum Islam, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Astri Rahayu dengan NPM 20210102078. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam kelas D semester 6. Video ini saya buat guna memenuhi tugas dalam mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Pada pertemuan kedua ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Substansi Hukum Islam, yang dimana di dalam materi tersebut terdapat 3 poin penting yang menjadi dasar pembahasan presentasi kali ini. Apa saja 3 poin penting yang saya sebutkan tadi? Itu yang pertama ada makna hakikat sesuatu menurut filsafat. Yang kedua itu ada pengertian filsafat hukum Islam, dan yang ketiga itu ada faktor yang menjadi ciri filsafat hukum Islam. Langsung saja pada pembahasan poin pertama, makna hakikat sesuatu menurut filsafat. Di sini disebutkan bahwa definisi hakiki atau esensial adalah pernyataan hakikat sesuatu, yaitu menurut pengertian yang abstrak, hanya mengandung unsur-unsur tertentu. Yaitu suatu pengertian yang abstrak hanya mengandung unsur-unsur pokok yang diperlukan untuk memahami suatu golongan tertentu dan untuk membedakan dari golongan-golongan yang lain, sehingga golongan sifat-sifat golongan tersebut tidak termasuk dalam hakikat sesuatu itu. Lalu definisi yang disebut dalam ilmu mantik atau logika sebagai jami' dan mani atau menolak adalah definisi yang penting dalam pengetahuan filsafat. Kemudian definisi itu tersusun dari jenis yang terdekat atau disebut dengan genus proximum dan perbedaan spesifik. Kemudian jenis atau genus ini ialah setiap pengertian yang menyatakan hanya sebagian dari hakikat sesuatu. Artinya apa? Artinya pengertian tersebut belum menyatakan hakikat sesuatu itu seutuh-utuhnya. Kemudian perbedaan spesifik, yaitu setiap pengertian yang membedakan golongan atau spesies dari jenis genusnya. Misalnya di sini berakat budi, membedakan manusia spesies dari hewan. Selanjutnya pada pembahasan poin yang kedua itu pengertian filsafat hukum Islam. Di sini filsafat hukum Islam itu terdiri dari 3 kata, yaitu filsafat, hukum, dan Islam. Filsafat hukum adalah pengetahuan tentang pemikiran mendalam, sistematis, logis, dan radikal tentang berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, baik aturan bermasyarakat maupun aturan bernegara. Kemudian Hukum adalah peraturan-peraturan tentang perbuatan dan tingkah laku manusia dalam lalu lintas hidup. Dan adapun pengertian filsafat hukum Islam adalah yaitu kajian filosofis tentang hakikat hukum Islam, sumber asal muasal hukum Islam dan prinsip penetapannya, serta manfaat hukum Islam begitu kehidupan masyarakat yang melaksanakannya. Di sini yang dimaksud dengan filsafat hukum Islam adalah setiap kaidah, asas, aturan-aturan pengendalian masyarakat memeluk agama Islam. Kemudian kaidah-kaidah itu dapat berupa apa saja, ya, seperti Al-Quran, hadis, pendapat sahabat dan tabi'in, ijma' ulama, fatwa lembaga keagamaan, begitu. Kemudian di sini filsafat hukum Islam itu diartikan pula dengan istilah hikmat at-tasyri'. Kemudian pembahasan pada poin terakhir itu ada faktor yang menjadi ciri filsafat hukum Islam. Di sini disebutkan ada 5 faktor yang menjadi ciri filsafat hukum Islam. Apa saja faktor itu? Mari kita simak. Oke. Faktor yang pertama itu ada wacana atau argumentasi. Di sini menandakan bahwa filsafat itu memiliki kegiatan berupa pembicaraan yang menggandalkan pada pemikiran rasio tanpa verifikasi uji empiris. Kemudian kebenaran filosofis tidak memerlukan pembuktian atau tidak perlu didasari bukti kebenaran, baik melalui eksperimentasi maupun pencarian data lapangan.
Kemudian ciri yang kedua itu segala hal atau sekalian alam. Maksudnya apa di sini? Artinya semua materi pembicaraan filsafat adalah segala hal menyangkut keseluruhan yang bersifat universal. Tidak ada yang tidak tersentuh oleh pembicaraan filsafat. Ada atau tidak ada permasalahannya, filsafat merupakan bagian dari perbincangan. Hal itulah yang membedakan antara filsafat dan ilmu pengetahuan yang membicarakan lingkup tertentu. Kemudian ciri yang ketiga itu ada sistematis. Di sini sistematis berarti perbincangan mengenai segala sesuatu dilakukan secara teratur, mengikuti sistem yang berlaku sehingga tahapan-tahapannya mudah diikuti. Dengan demikian, perbincangan tersebut itu tepat atau tidak dapat diikuti dan dikaji oleh orang lain, meskipun pada akhirnya hanya satu pengertian mengenai sesuatu yang dimaksud. Ciri yang keempat itu ada radikal. Di sini arti radikal itu artinya sampai ke akar-akarnya, sampai pada konsekuensinya yang terakhir. Disebutkan radix artinya akar, yang juga disebut arse sebagai ciri khas berpikir filosofis. Perbedaannya dengan pengetahuan adalah adanya asumsi sebagai titik tolak yang disebut sebagai keyakinan filsafat. Kemudian ciri yang kelima itu ada hakikat. Nah, hakikat di sini itulah istilah yang menjadi ciri khasnya si filsafat ini. Hakikat ini yaitu pemahaman atau hal yang paling mendasar. Jadi, filsafat itu tidak hanya berbicara tentang wujud atau materi saja sebagaimana ilmu pengetahuan, tetapi berbicara makna yang hakikat terdapat di belakangnya. Dalam filsafat, hakikat tersebut sebagai akibat dari berpikir radikal. Jadi, berdasarkan 5 faktor yang menjadi ciri filsafat hukum Islam tadi, di sini kita dapat mengambil pemahaman bahwa merupakan kebebasan berpikir manusia terhadap segala sesuatu tanpa batas dan mengacu pada hukum keraguan atas segala hal. Bahwa sekalian alam dan segala hal dapat dilihat dari berbagai hal sudut melalui kontemplasi, pemikiran yang sistematis, logis, dan radikal. Kemudian yang di sini terakhir itu ada segala hal yang dipikirkan oleh filsuf. Ada 9 poin. Yang pertama, itu berhubungan dengan sesuatu yang bersifat metafisik yang tidak dapat dilihat. Yang kedua, berhubungan dengan alam semesta yang fisikal dan berbentuk oleh hukum perubahan. Yang ketiga, itu ada segala hal yang bersifat natural dan Yang ketiga, itu ada segala sesuatu yang bersifat rasional dan irasional. Yang keempat, itu ada semua yang bersifat natural dan supranatural. Yang kelima, itu berhubungan dengan akal, rasa, pikiran, institusi, dan persepsi. Yang keenam, itu sehubungan dengan hakikat yang terbatas dan tidak terbatas. Yang ketujuh, itu berhubungan dengan teori pengetahuan pada semua keberadaan pengetahuan manusia yang objektif maupun subjektif. Kemudian selanjutnya yang kedelapan itu ada berhubungan dengan fungsi dan manfaat segala sesuatu yang diambil maksudnya yang didambakan manusia ataupun yang dihindarinya. Kemudian yang terakhir itu berhubungan dengan kebenaran spekulatif yang bersifat rasional tanpa batas sehingga berlaku pemahaman dialektis terhadap berbagai penemuan hasil pemikiran manusia. Tesis yang menghasilkan antitesis dan terciptanya sintetis. Sekian presentasi singkat dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata ataupun kalimat. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.